laki-laki itu rela makan telur ceplok kecap atau nggak sama garam aja tiap hari, asalkan itu disiapin sama istri yang senyum dan akhlak yang tulus. Kecantikan fisik itu menarik buat mata laki-laki untuk mendekat. Tapi keterangan hati, kedewasaan emosi itu yang mengikat jiwa laki-laki untuk menetap dan setia. Curhat masalah gaji dan air rumah tangga di grup arisan, di grup keluarga. Sadar gak sih? Itu sama aja kamu lagi menelanjangi diri sendiri di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, selamat datang kembali di Intimate Story series Jodoh. Kalau di episode sebelumnya kita udah nampar cowok-cowok soal tanggung jawab dan leadership. Hari ini giliran kita ngobrol dari hati ke hati sama para ladies nih, calon ratunya peradaban. Nah seperti biasa, pembahasan itu selalu dimulai dari pengalaman. Jadi aku dan istriku itu sering banget dapet curhatan atau DM dari teman-teman perempuan yang isinya tuh ketakutan terhadap kesiapan diri mereka untuk menikah. Kayak mereka sering bilang, bang, aku takut nikah bang. Aku nggak pinter masak, bang. Aku nggak seglowing selebgram itu loh bang. Nanti kalau suami aku nengok cewek yang lain gimana, bang? Karir aku lagi bagus-bagusnya nih. Aku takut nanti malah nggak bisa harmonis sama suami karena aku punya uang. Itu gimana ya bang? Anyway, teman-teman semua, masyarakat kita tuh sering banget loh bikin standar ganda yang toksik. Contoh misalnya, cewek di sisi lain disuruh untuk jadi owner woman. Tapi pas dia di rumah, dia tuh dituntut untuk menjadi pelayan, kayak asisten rumah tangga gitu. Akhirnya banyak cewek-cewek yang burn out dan ngerasa, aku kayaknya nggak cukup ya buat menjadi istri yang solehah gitu ya. Padahal laki-laki yang dewasa itu nggak nyari pembantu berkedok istri. Mereka nggak nyari koki restoran bintang 5. Mereka itu nyari partner hidup ya. Nah hari ini kita akan bedah apa aja sih sebenarnya yang dicari sama laki-laki dewasa dari seorang wanita. Apa yang bikin laki-laki betah dan nggak mau kemana-mana. Aku rangkum hal ini menjadi 3 poin kunci. Yang pertama, kita bakal ngebongkar mitos Wonder Woman. Kenapa skill domestik itu bisa jadi nomor sekian dan apa hal apa aja yang jauh lebih mahal dan lebih berharga. Yang kedua, kita akan bedah psikologi laki-laki lewat teori The Safe Haven. Kita akan bahas kenapa cowok itu sebenarnya makhluk yang rapuh dan butuh rumah yang tenang. Yang ketiga, kita akan lihat definisi istri high value versi Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-34. Dan kata kunci ajaibnya adalah qanitatun hafizotun. So buat kamu para cewek, tonton ini biar insecurity kamu hilang dan kamu fokus ke hal-hal yang benar dan produktif. Dan buat kamu para cowok, tonton ini biar kamu tahu bidadari kayak apa yang harusnya kamu perjuangin mati-matian. Yuk kita mulai. Kita mulai pembahasan ini dari realitas yang sering bikin cewek-cewek overthinking. Ketakutan terbesar cewek biasanya itu, nanti kalau masakan aku nggak enak, suami aku marah nggak ya? Atau nanti kalau badan aku melar setelah lahiran, suami aku selingkuh nggak ya? Oke, kita lurusin dulu nih. Masakan enak itu bonus. Rumah kinclong itu bagus. Cantik fisik itu menyenangkan mata. Tapi ya, masakan itu bisa dibeli dan bisa dipelajari bareng-bareng. Rumah itu bisa diberesin berdua. Atau kalau misalnya ada rezeki lebih ya bisa panggil orang yang bantuin kita. Cantik itu bisa dirawat. Nah ada satu hal yang gak bisa dibeli di warung manapun. Dan gak bisa digantiin oleh kecantikan selevel Miss Universe sekalipun. Tahu gak apa itu? Ketenangan. Bahasa Arabnya sakinah. Karena faktanya gini, wajah yang glowing itu emang enak dipandang. Tapi lisan yang nyelekit itu bisa bikin suami malas pulang. Coba bayangin ya, cantik-cantik ngomongnya kasar. Woi, gitu misalnya. Dasar suami bang, sensor-sensor gitu ya. Nah sekarang coba bayangin, rumahnya mewah, bersih, wangi, masakannya enak. Tapi dalamnya hawanya tuh panas banget.
baru masuk tiba-tiba langsung ketemu sama ranjau udara, ceder. Suami salah ngomong dikit meledak, lupa naruh anduk, marah-marah, perang dunia gitu ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Itu tuh bukan rumah kalau begitu. Itu namanya penjara yang didekorasi gitu. Nah, laki-laki itu tuh sebenarnya makhluk yang simple. Apa gunanya tidur di kasur empuk kalau tidurnya sebelahan sama orang yang bikin hatinya gak tenang? Tiduran sama macan gitu ya. Nah, mending bagi laki-laki ya, mending tidur di tikar tapi hatinya damai. Jadi PR besarnya itu bukan cuma soal mempercantik wajah, tapi tolong percantik juga suasana hatinya. Karena kecantikan itu mungkin bisa bikin laki-laki jatuh cinta, tapi kenyamanan itulah yang buat laki-laki mau bertahan selamanya di rumah. Sebagai laki-laki nih, aku mau bilang bahwa laki-laki itu adalah makhluk logika yang simple banget. Di luar sana, mereka menghadapi perang, dimarahin sama bos, macet-macetan, target jualan, sikut-sikutan, energi habis. Dan yang mereka butuhkan pada saat mereka putar kunci rumah, itu bukan kehadiran bos baru gitu. Tapi yang mereka harapkan adalah sesosok yang bisa buat hatinya tenang dan nyaman. Jadi capek-capek nih, pas buka pintu langsung ada yang nyambut. Jadi kriteria siap nikah buat cewek yang pertama itu bukan soal skill masak, skill beres-beres, bukan. Tapi soal attitude. Sekarang coba tanya ke diri kita sendiri. Aku ini tipe orang yang ribet atau orang yang bisa menyenangkan gitu? Percaya deh, laki-laki itu rela makan telur ceplok kecap atau nggak sama garam aja tiap hari, asalkan itu disiapin sama istri yang senyum dan akhlak yang tulus, yang nyambut dia dengan wajah cerah dan menghargai keringet yang dia bawa pulang, daripada makan daging steak terenak di dunia tapi disajiin sambil banting piring dan maki-maki. Jadi ingat, skill itu bisa diasah, tapi karakter yang menyenangkan itu adalah habits yang harus dibangun dari sekarang. Sekarang mari kita bedah psikologisnya. Kenapa kenyamanan itu mahal? Tolong catat ini baik-baik. Riset menunjukkan kebutuhan emosional terbesar laki-laki itu ada 2. Yang pertama respect, penghormatan. Dan yang kedua adalah peace, ketenangan. Wanita secara fitrah itu sebenarnya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa spektrum emosi yang luas banget. Hormonal wanita itu kan dinamis ya. Nah, itu kekuatan karena bikin wanita lebih peka dan lebih penyayang. Tapi kalau nggak bisa dikelola dan di-manage dengan baik, itu bisa jadi badai. Nah, dalam psikologi, istri itu sering disebut sebagai emotional thermostat, pengatur suhu di rumah. Kalau ibunya happy, satu rumah itu bisa happy. Suami, anak, bahkan kucing itu bisa ikutan happy. Tapi kalau ibunya stres, bad mood, kalau cranky, satu rumah itu bisa kena mental. Hawanya tuh jadi mendung aja seharian. Nah, kriteria cewek yang siap nikah adalah dia yang sudah selesai dengan inner child-nya. Dia punya emotional intelligence. Maksudnya gimana? Ya, dia nggak drama queen gitu lah, tau kan? Contoh paling real yang sering kejadian sehari-hari. Situasinya nih ya, suami lagi ada masalah berat di kantor. Pulang-pulang mukanya kusut. Ditanya tuh, jawabannya singkat. Terus dia cuma diem sambil main HP dan bengong. Cewek yang belum siap, yang drama atau insecure, dia tuh langsung baper dan panik. Pikirannya kemana-mana. Kamu kenapa sih? Kok kamu cuekin aku? Kau marah sama aku ya? Atau kamu lagi punya hubungan sama cewek lain ya? Jawab dong, jangan diem aja. Akhirnya suami yang tadinya cuma butuh diem dan nge-charge energi malah jadi stres karena merasa diintegrasi sama istrinya. Rumah akhirnya kerasa jadi kayak medan perang. Nah, beda sama cewek yang siap, yang udah dewasa. 1, dia peka. Dia tahu kalau laki-laki diem itu bukan berarti nggak sayang. Itu emang baterai sosialnya aja udah habis. Dan aku juga sering begitu, sering diem aku. Dia nggak maksa masuk saat itu juga. Dia cuma bilang, muka kamu capek banget, ya udah ganti pakaiannya dulu Gih. Makanannya udah aku siapin nih. Nanti kalau udah enakan dan mau cerita, aku ada di sini ya buat dengerin kamu. Nah, simpel kan? Tapi sikap ngasih ruang inilah yang bikin laki-laki ngerasa gila.
rumah gue adem banget, istri gue ngerti banget kalau gue lagi capek, dan itu mahal banget. Dan jujur ya guys, ini mungkin kelihatannya gampang dan sepele banget buat diucapin ya, tapi aku dan istriku masih struggle dan masih belajar juga bagaimana caranya bersikap dengan baik di situasi-situasi kayak gini. Dan insya Allah kita di sini sama-sama belajar bareng-bareng ya. Nah, laki-laki itu sebenarnya butuh wanita yang bisa menjadi safe haven-nya, tempat berlindungnya, tempat di mana dia itu bisa jadi dirinya sendiri yang bocah. Bisa cerita soal kegagalannya tanpa rasa takut, bisa nangis tanpa dibilang lemah gitu ya. Bahkan Rasulullah aja terlihat lemah di hadapan Khadijah. Selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku gitu kan. Zamiluni, zamiluni. Jadi ladies, kecantikan fisik itu menarik buat mata laki-laki untuk mendekat. Tapi keterangan hati, kedewasaan emosi itu yang mengikat jiwa laki-laki untuk menetap dan setia. Nah, sekarang kita lihat Allah maunya gimana sih sama Ratu Peradaban ini. Coba kita buka surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu maka wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka ketika suaminya nggak ada. Nah, ada dua kata kunci sifat perempuan yang siap nikah menurut Al-Quran. Yang pertama adalah qanitat, yaitu orang yang taat. Akar katanya dari kunut, yang artinya taat disertai dengan kerendahan hati, ketenangan, dan dengan durasi yang lama. Nah, sekarang bayangin, rumah tangga itu kan kayak kapal ya. Ada suami sebagai nahkoda, tugas nahkoda itu berat. Dia yang nentuin arah, yaitu visi, dia yang pegang kemudi, dan dia juga yang nanggung semua kebutuhan operasional kapal, mulai dari bahan bakar sampai logistik, itu tanggung jawab nahkoda. Terus istri perannya apa dong? Istri itu manajer kapal, first officer. Dia yang ngatur manajemen di dalam kapal. Dia mastiin kabinnya nyaman, terus logistiknya yang dikasih nahkoda itu diolah dengan baik, dan suasananya kondusif dan stabil. Jadi pernikahan itu adalah kerja sama tim. Nah, qanitat itu bukan budak ya, yang nggak punya hak suara dan harus taat sama suami apapun yang terjadi. Bukan begitu, bukan. Qanitat itu dia taat sama suami bukan karena suaminya, tapi taat karena Allah. Suami dan istri itu sama-sama dikontrol sama aturannya Allah. Nah, karena dia taatnya sama Allah, maka kalau si suaminya, yaitu si nahkodanya, salah baca peta atau malah pengen nabrak karang nih, yaitu bermaksiat, istrinya wajib ngingetin. Dia boleh banget tuh, bahkan harus mengeluarkan ide, gagasan, kritik yang membangun biar kapalnya nggak nabrak karang. Jadi ketaatan itu hanya berlaku selama perintah suaminya itu benar. Tapi kalau perintah suaminya maksiat, la ta'ata fi maksiatillah, nggak ada ketaatan dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci yang pertama. Sekarang yang kedua, hafizat, yaitu penjaga. Lengkapnya hafizatul lil ghaib, wanita yang menjaga kehormatan ketika suaminya nggak ada. Nah, ini adalah soal integritas, ini adalah soal loyalitas. Bayangin, suami istri itu kayak pakaian. Al-Quran bilang hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu. Fungsi pakaian itu ada dua, menutup aurat yaitu aib dan memperindah penampilan. Jadi istri yang hafizat itu fungsinya menutupi lubang-lubang kekurangan suaminya supaya nggak kelihatan orang lain. Sekaligus bikin suaminya tampil gagah dan berwibawa di depan publik. Nah, tantangan terberat hafizat zaman sekarang itu apa? Bukan cuma soal selingkuh fisik, tapi jempol di media sosial itu loh. Istri yang belum siap kalau ada masalah dikit itu langsung update status WA, pakai lagu galau, nyindir suami di Instastory gitu ya, biar bisa dibaca orang, atau curhat masalah gaji dan aib rumah tangga di grup arisan, di grup keluarga. Sadar gak sih? Itu sama aja kamu lagi menelanjangi diri sendiri di pasar. Kamu lagi ngerobek pakaian yang harusnya ngelindungin kamu. Nah, tapi istri yang siap, istri yang elegan, dia tahu bedanya ruang publik dan ruang privasi. Di depan orang lain, dia kunci mulutnya rapat-rapat soal kekurangan suaminya, soal kelemahan suaminya. Dia jaga marwah suaminya.
Tapi pas ada di dalam kamar berdua aja, baru dia buka, dia perbaiki suaminya. Mas, aku kurang nyaman ya kalau kamu begini, aku juga kurang suka kalau kamu berkata begini, berperilaku begini. Itu baru namanya high value woman. Jadi kecantikan yang dicari Al-Quran itu bukan skincare, tapi soul care. Wanita yang qanitat, yaitu taat pada Allah dan hafizat, menjaga kehormatan, adalah harta termahal di semesta ini. Bukan aku yang bilang, Rasulullah SAW sendiri yang bilang, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Jadi kesimpulannya buat kamu para wanita, jangan terlalu pusing kalau kamu belum jago masak rendang atau apapun itu, opor dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari sambil jalan kok. Tapi pusinglah kalau kamu masih susah mengatur emosi, kalau kamu dikit-dikit masih drama, dan kalau jari-jari kamu itu masih gatel buat mengumbar rasa di media sosial. Fokus untuk menjadi rumah, menjadi sumber ketenangan. Jadilah wanita yang teduh, yang kalau suamimu ngelihat wajahmu, hilang semua capeknya. Dan buat kamu para lelaki, kalau kamu nemu wanita yang mungkin nggak seglowing model majalah ya, walaupun sekarang majalah udah nggak ada, model artis-artis selebgram gitu ya, tapi dia meneduhkan, kata-katanya menenangkan, dia nyambung, diajak ngobrol, dia menghormati kamu, menjaga aib-aib kamu, menjaga rahasia kamu, pesan aku, itu wanita langka, nikahin deh. Sekarang pegang erat-erat, karena cantik itu ada masa kadaluarsanya, tapi karakter yang menenangkan itu bakal nemenin kamu sampai surga. Sekian seri jodoh kali ini, semoga semua dari kita bisa menjadi pasangan yang saling menyempurnakan, saling menutupi aib. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!